ternyata makanan itu juga punya pengaruh dalam menunda penuaan genetik kita. Nah, salah satunya adalah bawang, terutama bawang putih. Nah, lalu bagaimana dengan bawang merah? Aduh, nasibnya, aduh, kasihan ya bawang merah ya. Tapi ini nih, biasanya pernah nggak sih Anda kalau apa ya, ngiris bawang merah itu ya, itu biasanya keluar air mata, ya nggak sih? Hmm, karena kenapa? Biasanya kan karena ini ya pedes gitu ya. Tapi ada nih cara terbaik untuk mengiris bawang merah itu ya tanpa membuat kita itu berderai air mata. Nah, ini pendekatannya fisika banget nih. Nah, gimana caranya nih? Wah, ya, yang namanya orang, sebagian orang pastilah ya pernah motong atau mengiris bawang merah. Dan ini salah satu hal yang sangat mengganggu ketika mengiris bawang merah adalah air mata yang berderayan, perih gitu ya. Juru masak rumahan berusaha menemukan trik cerdas agar tidak menangis mengeluarkan air mata saat memotong bawang merah. Mulai dari mengenakan kacamata sampai menggosok pisau dengan air lemon lah, dan banyak cara yang digunakan sampai mungkin menjam mata gitu ya. Tapi itu bahaya tuh ya. Ya, jangan akhirnya bisa salah iris tuh. Nah, sekarang ada ternyata seorang fisikawan ini menemukan solusi lain yang memungkinkan. Nah, triknya adalah dengan menggunakan pisau tajam. Nah, pisau tajam itu ternyata bisa menghasilkan potongan yang lambat dan terkendali. Jadi, ini tampaknya menjadi cara terbaik untuk meminimalkan semprotan senyawa penghasil air mata pada bawang merah. Nah, ilmuwan mengerti mengapa bawang merah itu membuat kita menangis. Saat dipotong, biasanya bawang merah itu menghasilkan zat kimia yang merangsang saraf yang bertanggung jawab untuk memproduksi air mata. Nah, senyawa yang mudah menguap dan mengiritasi ini disebut sebagai simpropanetial S oksida. Itu yang disampaikan oleh Sarah Kuta di laman Smithsonian Magazine ya. Namun sekelompok fisikawan memutuskan untuk menyelidiki mekanisme yang mendasari saat senyawa itu dilepaskan dari bawang. Nah, fisikawan menggunakan teknik velocimetry ya, pelacakan partikel berkecepatan tinggi dan korelasi citra digital. Nah, dengan teknik tersebut, mereka kemudian mampu memvisualisasikan dan menghitung tetesan saat dikeluarkan dari bawang merah yang dipotong. Mereka juga mempelajari bawang itu sendiri dan mencatat regangan dan deformasi pada daging selama pemotongan. Nah, untuk memulai, tim kemudian mengumpulkan bawang segar dari vendor lokal, memotongnya menjadi 2 atau 4 bagian, kemudian melapisinya dengan cat semprot hitam. Langkah ini memudahkan mereka untuk melihat dan melacak apa yang terjadi saat bawang merah terutama ya dipotong. Kemudian apa yang terjadi? Mereka memasang kamera berkecepatan tinggi dan mulai memotong. Nah, Anne Jewell, seorang fisikawan dari Manchester University, mengatakan memotong adalah proses yang sangat aneh, kata dia. Kita memotong sesuatu dengan pisau setiap hari, tetapi untuk memotong sesuatu, Anda perlu melakukannya hingga ke skala atom. Wah. Nah, dengan menggunakan guillotine khusus ya, para peneliti bereksperimen dengan kecepatan pemotongan mulai dari 4,5 meter hingga 20 meter per detik dan ketebalan bilah antara 5 sampai 200 mm. Nah, mereka mengganti bilah baja secara manual dan memodifikasi kecepatan dengan menyesuaikan ketinggian bilah dan yang dilepaskan di area atas. Nah, tim juga menganalisis rekaman dari kamera berkecepatan tinggi itu dan mereka dapat menyelidiki dinamika partikel penghasil air mata yang menyembur keluar dari bawang saat dipotong. Nah, bilah yang lebih tipis ini ternyata dan lebih tajam ya,
Ini ternyata bisa menghasilkan lebih sedikit tetesan yang bergerak lebih lambat dan dengan lebih sedikit energi. Nah, sementara itu, bilah pisau yang lebih tebal dan tumpul ini menyebabkan ledakan partikel berkecepatan tinggi yang bergerak hingga 43 meter per detik. Hal ini terjadi karena bilah yang tumpul itu awalnya membengkokkan kulit bawang yang menyebabkan tekanan terbentuk di sana ya, di dalamnya. Nah, ketika bilah akhirnya mengiris, bilah pisau ini melepaskan semua energi yang terkumpul dan membuat sari bawang itu berterbangan. Jadi dengan bilah pisau yang lebih tumpul, lebih tebal, itu membuat senyawa yang ada di dalam bawang itu gampang muncrat gitu loh. Nah, makanya kemudian itu yang membuat kita itu mudah berderayan air mata saat mengiris bawang. Nah, dan seperti dikatakan Andrew Paul yang dilansir dimuat di Popular Science, dia katakan di udara partikel-partikel itu juga terpecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil untuk menciptakan kabut yang lebih menyebar dari gada alami. Nah, pisau yang lebih tumpul itu akan menghasilkan partikel sebanyak 40 kali lebih banyak daripada pisau yang lebih tajam, dan kecepatan pemotongan yang lebih cepat ya. Ini bisa menghasilkan tetesan hingga 4 kali lebih banyak daripada kecepatan yang lebih lambat. Jadi gitu ya. Kayak kita membelah apa gitu ya, misalkan buah gitu ya. Kalau semakin lambat, semakin cairan buah jeruk misalnya. Nah, semakin cairan itu bisa, tekanan itu membuat cairan dari jeruk itu lebih banyak yang keluar. Tapi kalau cepat, nah, hal ini menunjukkan bahwa cara terbaik untuk meminimalkan bahan kimia yang menghasilkan air mata saat memotong bawang, dan yaitu dengan memotongnya perlahan-lahan dengan pisau yang tipis dan tajam. Namun para peneliti tidak menguji teori ini dalam percobaan mereka. Nah, para juru masak rumahan seringkali disarankan untuk mendinginkan bawang sebelum memotongnya untuk meminimalkan keluarnya air mata. Dengan didinginkan kan otomatis ini ya, senyawanya menjadi agak sedikit beku gitu ya. Jadi atau menghambat kecepatan dari cipratan dari senyawa itu. Jadi para peneliti juga bereksperimen dengan bawang yang telah didinginkan selama 12 jam. Namun dalam pengujian, bawang yang didinginkan melepaskan volume tetesan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bawang pada suhu ruangan ternyata. Gitu ya. Nah, mencegah air mata saat memotong bawang mungkin tampak seperti topik penelitian yang sepele. Namun, para ilmuwan mengatakan bahwa pekerjaan mereka juga dapat memiliki implikasi penting bagi keamanan pangan. Kenapa? Tetesan-tetesan yang terfragmentasi yang menyembur dari makanan mentah saat dipotong dapat berkontribusi terhadap penyebaran patogen penyebab penyakit ternyata. Gitu. Kenapa? Seperti ditulis oleh para peneliti, tetesan yang dikeluarkan dapat bersentuhan langsung dengan pisau yang terkontaminasi atau membawa patogen yang terbawa permukaan saat meninggalkan permukaan makanan. Dan tetesan-tetesan yang lebih ringan ini mudah tersuspensi ya, dan dapat diangkut oleh arus udara sekitar sehingga menimbulkan risiko potensial untuk penularan melalui udara. Jadi, menjaga ketajaman bilah pisau mungkin merupakan cara mudah untuk membantu mengurangi penyakit yang ditularkan melalui makanan. Nah, pisau yang lebih tajam tidak hanya mengurangi jumlah tetesan tapi juga kecepatan dan energi kinetiknya. Hal ini khususnya relevan untuk buah-buahan dan sayuran yang dapat membawa patogen yang ditularkan melalui makanan seperti salmonella. Jadi itu ya. Kadangkala kita nggak sadar bahwa salmonella itu bisa muncul dari itu tadi ya. Nah, banyak proyek penelitian terkini lainnya. Ini telah mencoba menggunakan sains untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nah, ilmuwan ini memvisualisasikan gumpalan partikel aerosol yang dikeluarkan dari toilet komersial selama pembilasan, dan beberapa bahkan menemukan desain urinoir baru
untuk membantu mengurangi cipratan urin. Ada juga penelitian lain, yaitu dalam bidang peningkatan mutu makanan. Fisikawan Italia juga menemukan resep Cacio EPP yang sempurna. Sementara yang lain ini telah menemukan cara terbaik untuk membuat kopi seduh dan merebus telur. Ya, kayaknya sepele ya. Tapi itulah menarik sih. Kalau saya sih ngelihat penelitian-penelitian semacam ini jauh lebih bisa di ini ya, ada manfaatnya. Gitu. Nah, Anda punya pengalaman dengan bawang? Nah, boleh dong dibagi di sini ceritanya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912.